Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila masyayikhina wa masyayikhina khususan ila arwahi masyayikhina pesantren Turkot wa ila ruhi kal haji Ahmad Sandal bin Haji Maufur wa ila ruhi Warahmatullahi wabarakatuh. Ibarakati Qur'anil Karim wa tawassuli salafis salih. Hadiatan nawasil wa rahmatan lillahi wa fadlihi nasira. Wa barakatan syamilan muqaddim fawda dzalika yardi nisfan lana wa lana. Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, saling ketemu dalam rangka ngaji bareng, dalam rangka ilmu bareng, yang dimana pembahasan yang akan kita bahas ini adalah judulnya 4 orang perempuan yang dinikahi oleh kita, orang-orang yang merdeka. Jadi bisa rekan-rekan lihat di kitabnya itu lafaz wa yajuzu lil hurri, ketemu? Wa yajuzu lil hurri, ketemu? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair faqat titik sampai situ. Kalau yang 20 mau coret-coret silakan, sedang apa coret-coret. Jadi kesempatan kali ini, pembahasan kali ini adalah kita yang dikategorikan orang yang merdeka, atau bahasa Arabnya atau bahasa syariatnya adalah hurrun. Apa? Hurrun apa? Orang merdeka.
Kenapa dibahas orang merdeka? Karena zaman dahulu, kalau zaman sekarang mah udah nggak ada. Tapi zaman dahulu tuh masih ada sistem perbudakan. Zaman sekarang nggak ada, tapi zaman dulu ada sistem perbudakan itu. Makanya dibahas di sini, boleh untuk kita, untuk Bang Hardi, untuk Bang Sahrul, untuk Bang Haikal, merdeka kan ini orang-orang yang telah disebut. Boleh apa? Boleh mengumpulkan, maksud mengumpulkannya ini menikahi. Menikahi berapa orang perempuan? 4 orang perempuan maksimalnya. Berapa orang? Dengan lafaz arba'i harairo. Apa? Arba'i harairo. Apa? Arba'i harairo. Yang artinya 4 perempuan yang merdeka. Apa? 4 perempuan yang merdeka. 4 perempuan yang merdeka. Apa? 4 perempuan yang merdeka. Kemudian saya coba menjelaskan sedikit demi sedikit lah, yang santai-santai aja lah. Memang kebalikan dari hurrun, kebalikan dari orang merdeka itu siapa? Adalah abdun. Apa? Abdun. Apa? Artinya budak. Abdun itu budak. Dan ternyata di zaman dahulu budak tuh beda sama kita. Kalau kita boleh menikahi 4 perempuan, kalau budak nggak boleh nikahi 4 perempuan. Cukup 2. Cukup berapa? 2. Cukup 2. Lantas budak itu macem-macem. Budak itu banyak. Budak itu berbagai jenis. Ada kalanya budak itu dinamakan qinnun. Apa? Qinnun. Apa? Qinnun itu adalah yang murni budaknya. Qinnun. Jadi 10 tahun dia bisa jadi budak. 20 tahun dia jadi budak. 50 tahun dia jadi budak. Umpama umurnya panjang sampai 100 tahun pun bisa dia jadi budak. Dan budak tersebut dinamakan atau jenisnya qinnun. Apa? Qinnun. Jadi nggak boleh tuh buat si qinnun nikahin 4 orang, nggak boleh. Cukup 2. Ada lagi budak yang lain, jenis yang lain, namanya mudabbarun. Apa? Mudabbarun. Artinya yang dinanti kematiannya. Apa? Yang dinanti kematiannya. Yang dinanti kematiannya. Apa? Yang dinanti kematiannya. Apa maksudnya? Mudabbar itu yang dinanti kematiannya. Apa maksudnya? Budak tersebut dinamakan budak mudabbar. Oh, ternyata itu si budak, itu si fulan yang jadi budak bisa merdeka ketika sayyidnya, ketika tuannya meninggal dunia. Tuh, itu namanya budak mudabbar. Sama halnya seperti si qinnun. Si mudabbar juga yang bisa merdeka, yang lagi nunggu kapan sayyid saya. Jadi sayyid itu tuan. Kapan tuan saya? Kapan bos saya yang punya saya meninggal? Itu tuh dia bisa menikahi perempuan hanya 2. Hanya 2. Sama aja. Qinnun mudabbar. Ada lagi, sebanyak-banyak, tambah 1 lagi dah. Namanya budak mukatabun. Apa? Mukatabun. Apa? Namanya budak yang dicicil. Apa? Budak Yang dicicil. Apa? yang dicicil. Kalau bahasa lainnya itu yang dilakukan akad mukatabah. Budak dicicil bukan budak yang dilakukan akad mukatabah. Itu gimana prakteknya zaman dulu? Prakteknya itu si fulan budak. Karena si fulan udah jadi budak, ceritanya, tasawurnya, gambarannya, udah 10 tahun kata dia, saya pegel jadi budak,
capek saya jadi budak. Duit yang saya punya jadinya punya sayyid. Jadi begitu. Budak tuh orang punya duit. Umpama dia keluar buat kerja, dapat umpama 5 dirham, 5 dirhamnya buat sayyid. 5 dirhamnya buat tuannya. Dia punya pakaian tersebut yang dia pakai. Statusnya bukan pakaian dia. Pakaian tuannya, pakaian sayyid. Makanya nih si mukatab, si fulan nih pegel, capek. Jadi budak udah 10 tahun ceritanya gitu. Akhirnya kemudian dia ngomong ke sayyidnya, "Sayyid, tuan, saya pegel udah jadi budak. Saya pengen merdeka." Sayyid atau tuan yang mendengar permintaan budak tersebut, hukumnya wajib, bukan boleh ini. Wajib hukumnya melakukan akad mukatabah. Apa? Akad mukatabah. Apa? Akad mukatabah. Dengan cara gimana? Oke, si budak tersebut sono pergi cari duit. Umpama ini si fulan, ini si mukatab dihargain sama sayyidnya. Fulan, ente bisa merdeka dengan harga 1000 dinar. Kata si sayyidnya, ya udah begitu. Si budak, ya entah dia dagang, ya entah dia jualan jasa, ya entah dia macam-macam. Yang nantinya duitnya tersebut bakal dikumpulin dan disetorkan kepada sayyidnya. Minimal cicilan 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Ya boleh aja umpama kayak KPR gitu, umpama 10 tahun, 15 tahun gitu ya Bang Andi ya. Umpama, boleh aja. Tapi paling minimal itu 2 kali cicilan. Paling minimal. Kenapa adanya sistem mukatab? Karena agama Islam ini ngedukung supaya tidak adanya perbudakan di muka bumi. Jadi saya ulang, syariat Islam, agama Islam itu mendukung, mensupport agar perbudakan tuh nggak ada di muka bumi ini. Dengan adanya bab mukatabah, dengan adanya sistem cicilan agar merdeka. Makanya dalam bab tersebut nanti, mudah-mudahan kita sampai bab tersebut, babnya ada di akhir. Itu si sayyid ketika fulan sebagai budaknya melakukan akad mukatabah, wajib diiyain. Nggak boleh ditolak. Nggak boleh sayyid ngomong enggak. Pokoknya ente udah cocok sama saya jadi budak. Nggak mau saya merdeka, nggak boleh. Dosa hukum. Paham? Insya. Dan ternyata budak mukatab jika ia ingin menikah maksimal berapa? 2 juga. Paham? Insya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita tahu nih rinciannya itu demikian, orang merdeka jumlahnya 4, orang yang budak jumlahnya 2 maksimal. Kita diajarkan juga oleh Al-Imam Al-Bajuri, qauluhu ayyajma'a ay fi aqdin wahidin aw fi uqudin muta'addidatin. Tik Al-Bajuri. Jadi balik lagi ke kita nih yang merdeka. Kita merdeka boleh menikahi perempuan. Perempuannya itu jumlah 4. 4-nya itu mereka merdeka semua. Bukan budak nih 4-4-nya nih. Merdeka semua. Dengan apa? Dengan uqudin muta'addidatin. Dengan apa? Uqudin muta'addidatin. Apa? Uqudin muta'addidatin. Akad yang berbilang. Contoh, Bang Sahrul usia 25, 6 bulan lagi lah nikah. Di usia 25, nikah pertama. Ketika usia berlanjut, hari berganti, bulan berganti, tahun berganti,
Bertambahnya umur, usia 35 udah rada mapan. Emang dia mah juga orangnya berani ke perempuan. Orang ada takut-takutnya ke ibu negara, bini, istri ya. Akhirnya bisa menundukkan perempuan tuh. Beda sama Bang Andi. Ya. Berani dia usia 35. Tadi bini pertama di usia 25 menikah. Bini kedua usia 35. Terus udah lebih mapan, usia 45 nikah lagi. Boleh kakak? Boleh bertiga. Ternyata masuk ke 55, masih iseng katanya. Masih iseng. Orang daerah Cianjur belum saya cobain kata dia. Belum saya cobain, udah ada. Banten udah ada kata dia. Madura udah ada kata dia. Palembang udah. Cianjur nih, Sunda nih belum saya cobain nih kata dia. Usia 55 penasaran nikah lagi yang keempat. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya uqudin muta'addidatin. Apa? Uqudin muta'addidatin. Berbilang. Enggak sekaligus. Ternyata Bang Sahrul, saya mah nggak begitu. Saya mah udah pede Bang Sahrul. Kata Bang Sahrul, udah pede saya mah. Entarlah di usia 27 langsung saya rampet 4-4-nya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Orang kata-katanya fi aqdin wahidin apa? Fi aqdin wahidin. Fi aqdin wahidin apa? Fi aqdin wahidin. Boleh menikahi 4 orang perempuan yang merdeka dalam satu waktu, satu akad. Jadi kalau bahasa qabulnya, ijab qabulnya, bahasa qabulnya, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Fulan, Zainab binti Fulan, Ruqayyah binti Fulan, Hindun binti Fulan dengan mas kawin apa? Yang satu motor Vario, yang satu kontrakan 4 pintu. Pintunya doang apa? Begitu. Akhirnya dibayar tunai. Sah, boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Jadi boleh berbilang step by step, boleh juga rampet sekaligus. Paham? Paham? Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk kita baca lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'i haraira Baina arba'i haraira. baina arba'i haraira Baina arba'i haraira. faqat. Faqat. Titik sampai situ lagi. Ulang lagi. Setelah saya jelaskan merdeka itu, orang yang merdeka itu bagaimana, dan saya jelaskan pula menikahinya dengan 2 cara. Kemudian di sini ada kata-kata arba'i haraira, yaitu 4 orang perempuan yang merdeka. Disinilah fungsinya, disinilah faidahnya kita ngaji. Kita kalau bahasa mustalahnya itu mubasyaratan apa? Mubasyaratan apa? Ketemu langsung. Fungsinya itu di sini. Jadi meskipun era sekarang ngaji gampang, bisa bisa via YouTube, tapi tetap nggak bisa mengalahkan ngaji dengan cara mubasyarah, ketemu langsung. Karena kenapa? Karena menurut guru-guru, saya punya guru-guru nih. Jadi kenapa itu diperbolehkan 4 orang perempuan yang merdeka? Karena ada referensinya dari Al-Quran. Apa lafadznya? Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu
ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Oke. Surat An-Nisa ya Bang Arab ya. Ya. Surat ya pokoknya ayat-ayat awal tuh tanya Bang Ardi lah, di situ kan dia hafid Quran. Amin ya Allah. Mahallus syahidnya yang harus digarisbawahinya tuh mathna 2, wa thulatha atau 3, wa ruba atau 4. Bang, di situ kan waw. Waw itu kan artinya dan. Waw itu kan versi nahwunya mutlaqul jam'i. Jadi harus semua, tapi kok maknanya atau. Oh, ternyata ini menurut pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari guru-guru saya ngaji ke guru, ngaji ke gurunya lagi, ngaji ke gurunya lagi, yang dimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, waw tersebut yang biasa kita maknai dan yang biasa maknanya mutlaqul jam'i, yang harusnya 2 dan 3 jadinya 5 dan 4 jadinya 9. Itu enggak 9 ternyata, tapi jumlahnya 4 karena waw di sini bimakna au. Saya ulang, bimakna au. Apa? Bimakna au. Maknanya itu atau. Jadi kalau tiba ngelihat terjemahan doang mah yang ada di Al-Quran dan itu. Iya. Kalau tiba ngaji di YouTube doang mah dan itu. Kalau tiba ngaji terjemahan dan YouTube doang mah bisa jadi punya pemahaman maksimal 9 itu. Makanya fungsinya mubasyaratan begini nih. Fungsinya ketemu langsung begini nih. Oh, kita paham. Maksudnya dan itu adalah atau. Jadi bukan 9, yaitu berapa Bang Jukin? 4. Emang kenapa kalau kita punya akidah 9 hukumnya haram? Hukumnya apa? Haram. Bener ini? Bukan saya ngarang-ngarang ini. Bukan asal ngomong ini. Karena ketika kita ngomong maksimalnya 9, kita berakidah maksimalnya 9, kita berkeyakinan maksimalnya 9, itu sama aja kita kayak akidahnya Mu'tazilah. Siapa? Mu'tazilah. Siapa? Mu'tazilah. Jadi gampangannya Mu'tazilah itu adalah orang yang beda pemahaman akidah, beda pemahaman tauhid, beda pemahaman keesaan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini udah berantem lagi nih. Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Ahlus Sunnah ngomong 4, Mu'tazilah ngomong udah berantem lagi, Pak. Kemarinnya berantem juga. Berantem juga kemarinnya. Waktu dulu-dulunya gara-gara Al-Qur'an kalau kata Mu'tazilah diomongin makhlukun apa? Makhlukun apa? Ciptaan. Yang diciptakan. Firman Allah tuh yang ada 30 juz Al-Quran itu kata Mu'tazilah tuh makhluk. Kata Mu'tazilah tuh ciptaan. Jadi sama aja kayak jukit, kayak motor, kayak udara. Halo. Iya Bang Roy. Tunggu aja di situ. Ya tungguin. Ya siap, tungguin aja di situ Bang Roy ya. Ya nanti saya ambil. Jangan dikasih orang ya. Kasih kabar. Lagi ngaji telepon. Sampai mana tadi Angga? Mungkin. Mu'tazilah. Mu'tazilah gitu. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran tuh bukan makhluk, tapi kalamullahi apa? Kalamullahi apa? Kalamullah. Yang satu ngomong makhluk, yang satu ngomong firman Allah. Kalam Allah. Berantem lagi. Makanya ilmu tauhid
Ya. Nama lainnya adalah ilmul kalami. Apa? Ilmul kalam. Itu untuk mengenang tuh zaman dulu tuh Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah berantem itu. Kayak yang baru-baru tuh di TV-TV tuh yang berantem. Kayak gerem. Jadi begitu. Wajib hukumnya, harus hukumnya, kudu hukumnya kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih sedikit cerita lagi yang lain lah. Ini berantemnya Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Jadi saking fatalnya Mu'tazilah, mereka tuh berpendapat bahwa di surga tuh nggak bisa melihat Allah, nggak bisa. Padahal nikmat, padahal keenakan yang banyak di dalam surga, yang enak-enak di dalam surga, itu bakal kalah. Itu bakal rankingnya di bawah sama nikmat melihat Allah Subhanahu. Jadi ranking paling pertama, nikmat yang paling pertama itu adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Mu'tazilah disindir. Kalau zaman sekarang mah sindirannya apa? Pakai Instagram gitu ya, Twitter gitu ya, di komen-komen. Kalau zaman dulu mah orangnya alim-alim pakai syair. Ada kitab namanya Badul Amali, apa? Badul Amali. Yaqulul abdu fi badil amali li tauhidin binadmin kalali. Bahar Basyir tuh. Jadi beda, bukan enggak kayak Abda'u Bismillah. Kalau Abda'u Bismillah mah tuh namanya Bahar Ojaz. Nah ini Badul Amal Bahar Basyir ini. Sampai lafaz fayan saunan naima idza ra'auhu fayahusra na ahlil i'tizali. Masyarakat surga, penghuni-huni surga udah ngerasain enaknya makan apel surga, udah ngerasain enaknya minum kolam susu surga, udah ngerasain rasanya jima apa? Belum disebut jima? Jima dalam surga. Iya. Yang katanya contoh makan apel, 1 kunyahan enak, 2 kunyahan enak-enak, 3 kunyahan enak-enak, nambah terus. Enak. Begitu tuh, referensinya begitu tuh. Ternyata kalah yang saunan naima idza ra'auhu. Itu bakal kalah ketika melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah sebenarnya. Maka dicengin. Faya usrona ahlil i'tizal. Aduh, rugi banget jadi orang-orang Mu'tazilah. Itu dibully itu. Dicengin. Tapi lewatnya lewat sih. Paham? Alhamdulillah. Kita balik lagi. Jadi begitu. Wajib kita punya pemahaman berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Referensi dalil sumber dari Al-Quran yang menyatakan maksimalnya 4 udah. Nah sekarang referensinya nih dari sabdanya Nabi nih, dari omongannya Nabi nih. Gimana omongannya, gimana sabdanya nih? Sabdanya nih berbentuk cerita. Jadi zaman dahulu ada orang namanya Ghailan. Siapa? Ghailan. Ada orang namanya Ghailan. Siapa? Ghailan. Ingat-ingat tuh Ghailan. Jadi Ghailan ini dulunya orang kafir. Dulunya tidak memeluk agama Islam. Dia punya istri ini dia jumlahnya 10. Asyratu azwajin apa? Asyratu azwajin apa? Asyratu azwaj. Punya 10 istri. Berani Bang Andi? 10 istri.
pulang malam aja kata Haikal diomelin, laguan 10 kata dia. Ini si Ghailan yang punya 10 istri ketika menghadapi, mendengar, melihat dakwahnya Nabi terketuk hatinya. Pengen dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, Nabi ngomong, Nabi nasihatin ke Ghailan, wahai Ghailan, amsik arba'an wa farik sairahunna, kata begitu kata Nabi, wahai Ghailan, amsik arba'an wa farik sairahunna. Wahai Ghailan, engkau kan udah masuk Islam, kudu nurut nih sama aturan Islam. Nurutnya bagaimana? Amsik arba'an, udah ente pegang, ente jaga, itu 4 istri, pertahanin. Wafarik, dan ceraikan, dan pisahin, dan jangan dijadi istri lagi. Sairahunna, sisanya yang 6 orang. Sabda Nabi yang berbentuk cerita. Paham? Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk kita lihat lagi kitabnya, Waya Juzu lagi. Masih lafaz Waya Juzu. Orang kelar-kelar Waya Juzu. Panjang ya? Panjang. Iya lah, satu lafaz banyak terang. Waya Juzu lil hurri ayyajma'a baina arba'i haraira faqat. Jadi setelah kita menjelaskan referensinya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis, kemudian yang akan saya jelaskan di sini qauluhu wastufida min taqyidil musannif, yaitu lafaz apa? Bil harair, yaitu apa? Jawazul jam'i bainal ima'i bibil kil yamini min ghairi hasrin. Ketemu kan? Ketemu. Jadi kan tadi yang saya jelasin tuh bagi kita orang-orang merdeka boleh nikahin 4 orang perempuan yang pada Mereka. Terus gimana kalau perempuannya itu budak? Bahasa Arabnya amatun apa? Amatun apa? Terus bagaimana jika menikahi amat, menikahi budak perempuan? Itu hukumnya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi kalau punya budak perempuan, kalau punya imaun apa? Jadi jamaknya amatun tuh imaun. Kalau punya imaun, banyak budak perempuan, itu tuh nggak ada maksimalnya. Min ghairi hasrin, tidak ada batasnya. Tidak ada maksimalnya, nggak ada. Biar paham saya jelasin dulu gini. Jadi kita simpelnya boleh menjima perempuan itu dengan 2 cara. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang dengan 1 cara, karena zaman sekarang udah nggak ada budak. Kalau zaman sekarang kita bisa halal, kita bisa boleh menjima perempuan dengan cara menikah, dengan cara menikah. Tapi kalau zaman dulu yang masih ada perbudakan, yang masih banyak amatun, yang masih banyak budak perempuan, itu boleh menjima dengan cara 2. 1 dengan cara nikah. Jadi kalau nikah itu untuk perempuan merdeka. Nikah untuk perempuan merdeka. Setelah nikah boleh dijima. Terus cara yang kedua dengan cara milkul yamini apa? Milkul yamini apa? Milkul yamin itu kalau terjemah perkataannya kepemilikan tangan kanan. Apa maksudnya kepemilikan tangan kanan? Orang paham? Santri orang paham? Ngederes. Kalau kata orang Cirebon kan ya, sak dina sak wengi. Hari semalam. Apa ini maksudnya sak dina sak wengi?
milkul yamin sehari semalam kepemilikan tangan kanan. Jadi begini. Jadi kita lah orang zaman dahulu bisa mempunyai budak dengan cara milkul yamin tuh baik dengan cara ngebeli. Fulan, Milkul yamin. budak ente cakep juga nih. Biasanya kan budak dekil, gesang biasanya. Biasanya budak dekil gesang, tapi ini budak ente anggun budak ente. Skincare, orang ada zaman dulu skincare lah. Bersih, putih, saya beli dah. Nah, pembelian tersebut namanya milkul yamin ya Pak? Atau ada lagi, zaman dulu kan masih ada perang, ya kan? Bubu A, kocar kacir, kalah, udah nggak boleh dikejar, nggak boleh dibunuh-bunuhin lagi. Boleh membunuh, boleh bunuh-bunuhan, boleh muqatalah ketika lagi tos-tosan. Tapi kalau emang kubu lawan udah kalah, nggak boleh dikejar, dimatiin, nggak boleh. Udah biarin. Dan perempuannya yang nggak ikut perang, nah itu jadi tawanan. Tawanan tersebut, nah melalui proses milkul yamin, apa? Jadi punya saya dah tuh budaknya. Lumayan dapat yang bening, ya kan? Arab dapat yang gesang. Ya tergantung amal dan perbuatan itu mah. Lumayan. Bantu-bantu beresin kamar. Jualan pentol ya? Nah jadi itu proses milkul yamin tuh, baik dengan peperangan atau dengan jual beli, itu setelah kita punya, meskipun belum dinikahin, saya ulang, meskipun belum, itu budak, itu amatun boleh dijima. Paham? Boleh dijima. Bang, gimana kalau seandainya itu budak saya nikahin? Nggak boleh malah. Itu budak, saya punya budak umpama dua, yang satu geseng, yang satu bening. Yang beningnya nih saya nikahin, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, umpama gitu ya. Yang bening tuh, saya tambahin yang bening dalam akadnya dengan mas kawin dapat tunai, itu hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Qauluhu li ghairihi innama qayyada syarihu bidzalika li'annahu la yajuzu lahu nikahu amatihi mutlaqan. Malah nggak boleh nikahin budak. Jadi kalau mau dijima, ya jima dengan proses milkul, ya itu kan udah milkul ya, dengan cara ngebeli, dengan cara mereka kalah perang, itu milkul ya, udah halal dijima. Dan malah ketika melakukan akad pernikahan, pakai lelaguan di pesta-pestain gitu, ya, itu malah hukumnya nggak boleh. Jelas? Paham? Harus dimerdekakan dulu gitu ya? Enggak harus dimerdekakan. Enggak, maksudnya kalau pengen nikahin merdekain. Nah, ketika ingin dinikahin, dilanjutkan ibarat tersebut, kalau memang engkau ingin menikahinya, merdekakan dulu, dapat 1 pahala, nikahin, dapat 1 pahala, dapat 2 pahala. Jadi kalau untuk menikahinya, merdekakan dulu. Ya, tapi kalau statusnya merdeka, ya bukan budak lagi. Hukumnya, konsekuensinya begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Jadi itu adalah penjelasan seputar bagaimana syariat terdahulu yang dimana ada sistem perbudakan. Kemudian poin terakhir yang akan saya sampaikan adalah kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memaksimalkan bagi kita, udah nggak usah ke budak-budak lagi lah, udah cukup. Poin terakhir nih ke kita nih, kenapa sih maksimalnya itu 4? Oh ternyata Allah menyatakan maksimalnya 4 itu karena ada hikmatut tasyri'in, apa? Nggak usah pakai tanwin, hikmatut tasyri'i, apa? Hikmatut tasyri'. Nah, ada hikmah di dalam ajarannya. Gimana hikmahnya itu? Gimana faidahnya itu?
Allah memaksimalkan cuma 4, nggak sampai 9? Li'annahu idza daro alaihinna bil qasmi fa innahu yaghibu an kulli wahidatin minhunna thalatha layalin dhuraf. Kamu nggak kan? Jadi Ya. thalatha layalin wa hiya muddatun qaribatun muktafaratun syar'an. Jadi kenapa maksimalnya 4? Karena ketika udah punya 4 istri, ketika udah memaksimalkan, itu ada kewajiban qasmun. Apa? Kosmun. Artinya menggilir jima. Tuh. Oh ini. Artinya apa? Menggilir jima. Dan ketika nih ada A, ada B, ada C, ada D, 4 nih. Hari Senin A pergi, Selasa ke B pergi, Rabu ke C pergi, Kamis ke D. Kuat emang itu? Kuat emang itu? Ini si A nih ditinggal cuma 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Itu dikatakan muddatun muktafaratun. Apa? Muddatun muktafaratun. Muddatun muktafaratun. Apa? Muddatun muktafaratun. Nah, artinya itu masa waktu yang bisa ditolerir, yang bisa diterima oleh istri yang A ini. Jadi urusan 3 malam nggak ketemu suaminya, nggak ketemu ayang beb mah masih muktafarah, masih cuek. Kenapa nggak bareng-bareng? Tapi kalau 4 sampai 4 hari udah nggak boleh. Punya bini umpama 1 aja, punya bini 1 nih, punya bini 1 kayak Bang Andi. Orang ditengok-tengokin sampai lebih dari 3 hari, masuk hari keempat nggak boleh. Gitu. Nah makanya di situ perempuan ketika ditinggal lebih dari 3 hari itu udah nggak sewajarnya. Paham ya? Nah, jadi dari alasan demikian Allah mensyariatkan, menjadikan ajaran nikah maksimal 4 aja. Jelas? Cukup ya? Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.